Dan sekarang saya ada hormat untuk mengantar golongan ini yang semuanya wartawan dari beberapa media Amerika, dan mereka sedang mengunjungi dua negara di Asia, yaitu India sama Indonesia untuk bertemu sama orang-orang, khususnya orang dari segi Islam di kedua masyarakat itu, untuk membicarakan soal-soal yang ada di antara Muslim Islam dan dunia non-Islam, khususnya Amerika Serikat. Dan saya akan minta tiap kawan untuk introduce themselves, and we will start with. You speak Indonesia? Bisa sedikit. Luar biasa, bagus betul bahasa Indonesianya. Jadi supaya dia tidak usah bekerja. Tidak terlalu kaku. Okay, silakan. Introduce ourselves. I'm Jim O'Toole. I'm a newspaper reporter from Pittsburgh, Pennsylvania. I'm Eric Gorski, and I'm a religion writer from the Associated Press, Colorado. I'm James Gibney. I'm a magazine editor from Washington, D.C. I'm Stephanie Shapiro, and I'm a reporter for the Baltimore Sun in Maryland, USA. I'm Janet Tu. I'm a reporter for the Seattle Times. I'm Wan Ha. I'm a reporter from San Francisco. I'm Kathy Grossman. I'm a reporter from USA Today newspaper. I'm Abby Son. Pittsburgh Post Gazette dari Pittsburgh, dan dari Associated Press, Eric Gorski, kemudian Bapak James dari Padang. Terima kasih. Welcome, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Kita kenalkan dulu beberapa kawan kita di sini. Ini Kiai Haji Tubagus Siddiq. Beliau ini Ketua DPP FPI, Ketua Pimpinan Pusat FPI bidang pertahanan. Baju putih dan imamah Ustadz Ja'far Siddiq. Beliau ini Ketua DPP FPI bidang eksternal. Ya, ini Habib Faiz Al-Attas. Beliau ini Sekjen FPI. Dan ini Pak As'ad. Beliau ini Ketua Departemen Luar Negeri FPI. Nah, dan ini sebelah kita Habib Hani Assegaf. Ini Kepala Badan Anti Teror FPI. Dan di sana ada Bapak Rudi, ini Kepala Departemen Penerangan FPI. Nah, Ustadz Maman tolong berdiri. Ini Wakil Panglima Laskar FPI. Ustadz Eka. Ustadz Eka. Ya, ini salah satu komandan lapangan Laskar FPI. Masih ada Ustadz Jauhari. Ustadz Jauhari. Ya, ini Departemen Pendidikan FPI. Di sini masih ada Pak Ikhwan. Ini Kepala Serikat Pekerja FPI. Ini yang menguasai buruh-buruh FPI se-Indonesia. Saya rasa cukup itu. Saya sendiri Ketua Umum FPI. Bilang mereka bebas bicara di sini. Di sini lebih dari demokrasi. Bebas, mau bicara apa saja. Free, you can discuss. Mau yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, sampaikan aja. The good thing or the bad things, just tell me. Oke, bebas. It's free. Baik. Jadi apa yang terjadi di dunia Islam, apakah itu di Pakistan atau di Irak, tentang pertikaian yang terjadi antara Sunni dan Syiah, ini tidak terlepas daripada politik adu domba orang-orang yang ada di luar Islam, atau politik adu domba mereka-mereka yang punya kepentingan politik dalam negeri itu sendiri. Dan tolong diberitahukan juga kepada mereka bahwa konferensi Islam di Doha, di Qatar, pada bulan Januari tahun 2007 ini, itu membuat satu kesepakatan bahwa Sunni dan Syiah haram, dilarang untuk saling membunuh, dan mereka harus menghentikan pertumpahan darah di antara mereka. Dan sampaikan kepada mereka bahwa kerjasama yang terbangun antara Hizbullah di Lebanon dengan kelompok Hamas yang ada di Palestina itu merupakan potret persatuan. Hizbullah Syiah, Hamas Sunni, tapi mereka bisa bersatu dalam rangka untuk melawan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Di dalam masyarakat ini tentu ada judi, ada pelacuran, ada minum alkohol dan seterusnya. Apakah ini justified untuk menggunakan kekerasan buat membubarkannya?
Ya. Jadi tolong disampaikan kepada mereka, manakala kejahatan itu masih bersifat individual, perorangan, kejahatan sosial ya. Saya istilahkan kejahatan sosial seperti perjudian, pelacuran, minuman keras, ekstasi, narkoba, pornografi, porno aksi dan lain sebagainya. Selama kejahatan sosial tadi masih bersifat individual perorangan, maka kami wajib menghadapinya dengan kesantunan. Lewat dakwah, nasihat, peringatan, dan pendidikan. Tapi manakala kejahatan sosial tadi sudah berubah menjadi satu kejahatan struktural yang dilaksanakan secara sistematik, diorganisir dengan begitu rapi dan memiliki jaringan yang menggurita di eksekutif, yudikatif maupun legislatif, maka kami melihatnya sebagai satu perang yang kami tidak boleh menghadapinya lagi dengan senyum, tapi kami harus melakukannya dengan tindakan yang tegas dan konkret. Jadi tolong dibedakan, ada kejahatan individual perorangan, ada kejahatan sosial yang struktural. Yang individual perorangan kami akan berdakwah, kami hadapi dengan santun. Yang struktural dan sistemik, maka kami akan menghadapinya dengan cara yang sama. Karena di Indonesia ini perjudian sudah menjadi satu industri. Ada industri judi, industri pelacuran, industri penjualan perempuan-perempuan muda. Kemudian ada lagi industri penjualan anak, industri pornografi, porno aksi. Karena dia sudah menjadi industri, maka kami melihat ini adalah perang yang harus dihadapi dengan tegas dan konkret. Andres, could you just ask him before you translate his answer, follow up, who and how do you decide, is the difference decided when a sin goes from being individual to becoming structural? Dia minta tolong di satu lagi sebelum saya terjemahkan. Siapa yang menentukan apakah suatu kejahatan ini individual dan yang satunya struktural? Yang dikategorikan atau yang menentukan? Bagaimana menentukan sesuatu ini struktural atau individual? Ya. Siapa yang menentukan? Sebagaimana saya katakan tadi, sesuatu itu bisa dikatakan individual atau struktural. Kita lihat dari cara operasinya. Apakah dia sistemik, terorganisir, terkoordinir, punya sistem dan jaringan, atau dia hanya berdiri sendiri. Saya rasa itu dengan mudah kita bisa deteksi. Nah, soal siapa itu yang menentukan, siapapun warga negara Republik Indonesia berhak untuk menentukan itu manakala mereka sudah melihat kriteria yang ada di tengah masyarakat. Artinya kita melihat secara konkret. Jadi kalau ada pabrik ekstasi umpamanya, itu sudah jelas merupakan bisnis kejahatan yang itu merupakan suatu bisnis yang sistemik. Jadi orang bodoh pun di Indonesia bisa menentukan itu. Atau seperti tempat pelacuran yang sengaja dibuat sedemikian rupa, dilokalisasi, itu satu kejahatan sosial yang sistemik. Berbeda dengan ada perempuan-perempuan yang pribadi-pribadi tertentu di tempat-tempat tertentu mereka menjual diri secara diam-diam dan seterusnya. Itu masih individual perorangan yang kami berkewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Ayo. The industry of pornography that we could easily see as organized, systematic, and involving people from the executive, the judicative, and the legislative. We thought they are systematic, and we have to be stern, we have to be strict, and we are going to take actions against them. I wanted to ask, what kind of action? You're talking about two levels. You're talking about polite persuasion. I'd like to know what happens if the person doesn't want to be persuaded, how you deal with someone who doesn't want to listen to you one-to-one. And in terms of dealing structurally, they mention here that everything is done according to law and regulation of the country. That so how do they legally and within the rules address this systematic and structural problem? Pertanyaan dari Kathy, Pak. Kalau Anda sudah melakukan pendekatan yang santun, tetapi mereka tidak mau mendengar, apa yang akan Anda lakukan? Yang kedua, di negeri ini kan ada aturan-aturan. Bagaimana Bapak melihat aturan-aturan itu yang dilanggar oleh apa yang Bapak sebut sebagai kejahatan yang terorganisir? Yeah.
Jadi kami di Islamic Defenders Front, kami punya prosedur untuk penanganan suatu kejahatan sosial. Prosedur yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan, kami harus pisahkan dulu antara kejahatan yang individu dengan kejahatan yang struktural. Kemudian yang kedua, kejahatan yang manapun yang akan kami hadapi, maka langkah pertama kami akan ikuti prosedur hukum negara dulu. Artinya kami akan melakukan investigasi terlebih dahulu dalam rangka untuk menghimpun fakta data untuk membuktikan bahwa betul terjadi pelanggaran hukum. Yang kedua, kami juga akan melakukan pengumpulan dukungan dari masyarakat sekitar untuk menolak keberadaan industri kemaksiatan tadi. Lalu yang ketiga, kami akan teruskan itu ke legislatif, kami akan ke DPR, kami akan sampaikan juga ke eksekutif, kami akan sampaikan mulai dari wali kota, gubernur, sampai menteri-menteri yang terkait, bahkan sampai presiden sekalipun. Dan kami juga akan laporkan ke polisi, kami laporkan ke seluruh instansi yang berkompeten di dalam urusan itu. Dan itu proses yang kami lakukan, itu bisa memakan waktu 1 tahun. Jadi tidak 1 atau 2, 3 hari. Nah, kalau sampai 1 tahun itu memang ditangani dengan baik oleh pemerintah, kemudian industri-industri maksiat tadi diatasi dengan baik, maka tidak ada alasan bagi FPI untuk turun tangan. Jadi kami harus menghargai bahwa pemerintah yang punya wewenang, bukan kami. Tapi manakala sudah 1 tahun buntu, artinya legislatif, yudikatif, kemudian eksekutif tidak mampu untuk melakukan apapun, maka dengan sangat terpaksa kami akan turun tangan untuk menutup dengan cara kami. Dan kami akan siap untuk menanggung segala resikonya. Resikonya kami akan ditangkap, diadili, dipenjara, dan itu sudah kami alami. Artinya kami tidak mengatakan kami kebal hukum. Nah, jadi prinsip kami, kalau hukum berjalan dengan baik, kami hargai. Nah, kami tidak akan pernah turun. Tapi kalau hukum tidak berjalan dengan baik, maka kami akan turun dengan cara kami. Saya rasa jelas, Pak Andreas. Ya. The FBI has internal procedures before taking an action. The first, we have to define what crime is considered to be individual and what crimes are systematic. If we have decided that it is a structural crime, we are going to to do several steps. The first, we are going to investigate. We are going to collect data, facts, etc. And after which we are going to use the data to mobilize support from the public that this particular gambling den is a crime. After mobilizing support from the public, we are going to approach the government, the legislative, the judicative, and the executive, involving mayors, ministers, governors, and even the president. We also going to report our finding to the police, and meaning that we are going to wait for the police, for the court to pursue what we have reported. Usually it takes about 1 year. So we respect the law. If the law does work, we are going to follow the law. But if after 1 year, with heavy heart, we are going to take the actions ourselves. We are going to close down the crime, the organized crime network ourselves. Of course, there are risks. Of course, there are risks that we are going to be detained, we are going to be arrested, or even tried. We are ready for that because we know that there are also laws in this country. We are daring to face the risk. So basically, if the laws does work, we are going to follow the law. But if the law doesn't work, of course, we are going to uphold the truth. What about the individual persuasion? Bagaimana dengan individual persuasion, membujuk, mendekati secara santun yang individual? Untuk yang individual, kita tidak akan pernah mengenal lelah. Artinya kita akan datangi mereka, kita akan ajak ngaji, kita akan berikan selebaran-selebaran, kita akan kirim ustadz-ustadz untuk terus membujuknya. Dan di sini tidak ada kata-kata menyerah dan tidak ada kata perjuangan selesai. Jadi dakwah itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Jadi yang individual akan terus kita lakukan pendekatan. Dan khusus bagi mereka yang terkena narkoba, itu biasanya kita lakukan pendekatan juga kepada keluarga mereka.
agar kita diizinkan untuk membawa yang bersangkutan ke tempat-tempat rehabilitasi. Seperti di Suryalaya itu ada pesantren khusus rehabilitasi, dan kita di FPI juga punya beberapa tempat untuk rehabilitasi korban narkoba. Nah, jadi kalau orang tuanya setuju, keluarga setuju, bahwa kami akan bawa untuk kami rehabilitasi. Nah, jadi kami tidak akan pernah kenal lelah. Untuk yang individual akan kita perlakukan dengan baik, karena kami menganggap mereka adalah korban. Mereka bukan pelaku kejahatan, sebetulnya mereka adalah korban. On the individual level, we always consider that they are the victims. They are not the doers of the crime. We are always going to use our persuasions, always persuasions. We're not going to stop from persuading people to avoid using drugs, to get involved in sex, gambling, etc. Particularly if someone is involved in drugs, we are going to approach their family members, and if the family members, the parents agree, we would like to bring the drug addict people to rehabilitation center. There is a madrasah in Suralaya that deal with drug addicts. The FBI also have some rehab centers. But again, it is always with the approval of the parents. I was going to ask, I wanted to go back to the problems, some of the problems that you thought were structural or systematic. Can you give us some recent examples of some of the problems that you've talked about, some of the systems that you thought were un-Islamic, and how you solved them because the legal system perhaps did not work? Apakah Bapak bisa memberikan contoh yang khusus soal struktural tadi itu, Pak? Apa masalah kejahatan struktural yang Bapak lihat, kriminalitas yang struktural, dan bagaimana Bapak mengatasi dari satu contoh yang Bapak bisa disebutkan? Oke. Jadi pertama kita contohkan seperti ecstasy. Ecstasy di Indonesia ini pada tahun 70-an, Indonesia ini hanya menjadi negara transit untuk narkoba. Nah, tapi masuk tahun 80-an, Indonesia sudah menjadi negara konsumen. Dan masuk tahun 90-an, Indonesia berubah menjadi negara produsen. Dan pada tahun 2000-an, beberapa pabrik ecstasy berhasil dibongkar oleh Kepolisian Republik Indonesia, dan sebagian atas informasi yang berasal dari FPI. Nah, jadi di sini kita melihat kalau mereka sudah punya pabrik, mereka mampu mencetak ecstasy perharinya itu 1 juta butir ecstasy. Kemudian mereka distribusikan ke berbagai lapisan dengan harga yang murah, mudah terjangkau agar anak-anak sekolah bisa beli. Ini kami anggap sudah merupakan kejahatan struktural. Tapi tidak sampai di situ. Banyak bandar-bandar ecstasy narkoba ini manakala kami tangkap, kami serahkan kepada pihak aparat, ternyata dalam waktu 1 atau 2 minggu sudah bisa bebas dan keluar lagi. Bahkan kadang-kadang begitu diadili, seperti yang baru kemarin ini di Tangerang yang punya pabrik ecstasy, ternyata dihukum hanya 2-3 bulan, yang seharusnya mereka dihukum mati. Nah, jadi kami lihat jaringan mafia sindikat daripada narkoba ini, for example, sebagai contoh, mereka sudah menguasai kepolisian, mereka sudah menguasai kejaksaan, mereka sudah menguasai kehakiman, sehingga manakala mereka kami tangkap, kami serahkan kepada hukum, dengan mudah mereka bisa keluar. Ini bukti, indikasi kuat kalau ini merupakan kejahatan struktural. Tapi FPI tidak pernah putus asa. Kita akan terus untuk melakukan tuntutan, dan beberapa berhasil kita desak sampai dijatuhi hukuman-hukuman yang cukup berat, walaupun beberapa di antaranya lolos begitu saja. Ini sebagai contoh aja. Jadi memang ini merupakan industri. Jadi kalau dia sudah punya pabrik, sudah punya pegawai, dia punya distributor, dia sebarluaskan segala lapisan masyarakat, tidak diragukan. Ini sistemik. So how have you solved that problem? Or what are some of the examples of how you've solved it because you felt that the police didn't deal with it well? Bagaimana Anda mengatasi masalah ini? Ya. Jadi untuk mengatasi masalah semacam ini, biasanya kami akan menjadikan sebagai persoalan nasional. Artinya kalau itu tidak selesai di tingkat-tingkat kepolisian dan lain sebagainya, maka kita akan menjadikan itu persoalan di komisi yudisial. Kita akan laporkan tingkah laku para hakimnya. Kita akan ke DPR, kita juga akan menghadap ke Presiden.
kita juga akan berjuang lewat pembentukan opini-opini di media, sekaligus kita akan menggunakan mimbar-mimbar dakwah untuk membentukkan opini langsung di tengah masyarakat. Dan ternyata efektif. FPI selama ini sangat didukung oleh kekuatan masyarakat di Indonesia di dalam pemberantasan penyakit-penyakit sosial seperti tadi, seperti minuman keras, ekstasi, narkoba, judi, pelacuran, dan seterusnya. Artinya FPI tidak akan pernah mengenal lelah untuk terus memperjuangkan itu. Nah, terus tolong disampaikan juga di beberapa kota kami bersama gerakan-gerakan Islam yang lainnya berhasil mendorong DPRD dan bupati atau wali kota setempat untuk membuat perda anti pelacuran, perda anti perjudian, perda anti minuman keras, perda anti narkoba, sehingga kejahatan-kejahatan tadi bisa diatasi dengan undang-undang di tingkat daerah. Dan ini kita sudah mulai bekerja. Artinya di Tangerang sudah keluar perda anti pelacuran dan anti minuman keras. Di Bekasi sudah keluar perda anti perjudian. Di Pamekasan sudah keluar Madura perda anti minuman keras. Artinya ini juga bentuk perjuangan bagaimana cara mengatasi itu. Kita tidak berhasil di tingkat nasional, tapi kita akan terus berjuang mulai level bawah dan pada nantinya tetap akan menuju kepada tingkat nasional. Ya, itu salah satu cara apa yang kami lakukan untuk mengatasi itu semua. Ada tambahan Pak Andreas, sedikit aja tambahan. One more addition. Bahwa hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI, Pak Andreas tahu itu, tahun 2006 baru dia, Agustus 2006, Lembaga Survei Indonesia melakukan survei tentang apakah masyarakat mendukung pemberlakuan perda-perda anti pelacuran, anti perjudian, anti minuman keras, anti pelacuran, anti narkoba dan lain sebagainya. Itu secara mengejutkan. Dari hasil polling yang ada, 89% mendukung. Nah, jadi ini walaupun ini hanya sekedar hasil polling, tapi kita tahulah Lembaga Survei Indonesia itu di Indonesia cukup punya kredit poin yang luar biasa, track record yang cukup bagus. Anda bisa jelaskan itu sendiri. Jadi dari hasil polling ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh FPI selama ini sebetulnya itu bagian yang diinginkan oleh masyarakat. Dan yang melakukan survei itu bukan FPI. And this is not done by the FBI. The survey is not done by the FBI. Bahkan yang melakukan survei agak sedikit kurang suka terhadap FPI. In fact, the survey organizer doesn't like FBI. Habib bisa dijelaskan berapa jumlah anggota FPI, berapa jumlah cabangnya, dan bagaimana cara menggalang dana untuk FPI, Habib? Ini yang paling menarik, menggalang dana ya. Amerika nggak mau bantu sampai saat ini. America never help us. Baik, kita saat ini sudah ada di 25 provinsi di seluruh Indonesia. 25 provinces in Indonesia, 33 provinces. Ya, dan jumlah kita yang tercatat ada 5 juta anggota. 5 million members. Tapi kalau dilihat dari perkembangannya, dari mereka-mereka yang belum tercatat identitasnya, kami perkirakan bisa mencapai 7 juta anggota. But I estimate with other non-registered members, sympathizers, it might be 7 million members throughout the country. Nah, dan semua itu ya kami data dengan baik dengan sistem komputerisasi. We all have registered all these members using computers. Dan 10% dari itu adalah laskar. And 10% of them are laskar, militias. Jadi setiap laskar pasti anggota FPI, tapi setiap anggota FPI belum tentu laskar. Every laskar must be an FBI member, while the FBI member is not necessarily a laskar member. Nah, itu berkenaan dengan cabang dan keanggotaan. Adapun sistem pendanaan di FPI, yang pertama adalah iuran anggota. Fundraising mostly from Jews. Yang kedua adalah sumbangan dari simpatisan. Donation from sympathizers. Membership fee. Dan yang ketiga, kita tunggu bantuan Amerika. And we are waiting for donations from America. Tapi yang dibantu sama Amerika kebanyakan jaringan Islam liberal, Asia Foundation,
But what America help are mostly the liberal Islam network, the Asia Foundation. We could make a deal. All FPI has to do is support America. That brings me to my question about pluralism. What is the objection to pluralism? One reason, for example, Americans may not choose to support this organization is America is primarily a Christian country. Perhaps they would feel that their money was unwelcome. What is the objection to pluralism? Why is that anti-Islam? Kami ingin tanya, apa yang menjadi keberatan FPI terhadap pluralisme? Tadi kan sempat disinggung bantuan dari Amerika. Amerika adalah negara yang cukup banyak orang Kristennya. Tentu kami tidak tertarik untuk membantu organisasi yang tidak mendukung pluralisme. Bagaimana pendapat FPI tentang pluralisme? Jadi pluralisme di bidang sosial, artinya pluralisme sosial ya, itu bagi kami umat Islam adalah suatu sunatullah, satu keniscayaan, suatu kemestian yang kita tidak bisa tolak. Untuk kita hidup bertetangga dengan umat beragama lain, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling bahu-membahu untuk menjaga keamanan, untuk menjaga keseimbangan politik, kemajuan ekonomi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu satu keniscayaan, kita tidak tolak. Nah, yang kami tolak adalah pluralisme teologi. Nah, pluralisme teologi dalam arti kata bahwa orang Islam harus dipaksa untuk membenarkan agama di luar Islam, atau orang di luar Islam harus dipaksa untuk membenarkan agama selain yang dimilikinya. Itu kita tidak terima. Jadi menurut kami, biarkan saja umat Kristiani meyakini bahwa agama Kristen yang benar, di luar Kristen tidak benar. Dan biarkan saja umat Islam meyakini bahwa agama Islam yang benar, selain Islam tidak benar. Nah, jadi artinya yang kami tolak adalah pluralisme teologi. Dan saya pernah diskusi di sini dengan Bapak Franz Magnus Suseno. Mungkin Pak Andreas kenal itu, satu tokoh Katolik. Ternyata beliau dalam persoalan itu sepakat dengan kita. Beliau juga tidak setuju kalau semua agama disamakan. Jadi yang kita tolak ada penyamaan semua agama. Tapi bukan berarti kita itu diajarkan untuk menyerang agama lain. Tidak boleh. Jadi pluralisme sosial, this okay. Tapi pluralisme teologi, no way. Jadi kita tolak. Saya rasa jelas itu. Nah, tolong dijelaskan, jangan sampai salah penjelasan. Jadi dijelaskan sekali lagi, bagi kami biarkan saja orang Kristen mengatakan hanya Kristen yang benar, selain Kristen tidak benar. Dan biarkan saja orang Islam mengatakan Islam yang benar, selain Islam tidak benar. Yang penting mereka tidak saling mencaci, tidak saling mencela, tidak saling menghina, bahkan mereka wajib untuk bekerja sama dalam membangun. Would it be okay for, say, a Mormon missionary or some other Christian missionary to come to Indonesia and to preach and practice their faith here? Apakah ini berarti boleh misalnya untuk misionaris Mormon atau misionaris Kristen lainnya datang dan berkhotbah di Indonesia? Artinya misionaris yang manapun ingin datang ke Indonesia untuk berkhutbah, yaitu di umat dan penganut serta pengikutnya, tidak boleh ada satu pihak pun yang melarang mereka. Nah, jadi biarkan saja mereka berkhutbah. Yang kita tolak adalah upaya pemaksaan atau penipuan yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengislamkan orang di luar Islam, atau umat Kristen yang ingin memaksa umat Islam dikristenkan. Jadi umat Islam sendiri tidak boleh memaksa orang lain masuk ke dalam Islam. Umat Islam sendiri dilarang tidak boleh memaksa orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Begitu juga dengan bujuk rayu, tidak boleh. Tapi sekedar dia memperkenalkan, ini loh Islam, diskusi dengan baik-baik, welcome. Nah begitu juga umat Kristen. Kalau para pendeta, para pastor, para misionaris, mereka ingin datang untuk memberikan khutbah di gereja-gereja mereka atau di tempat-tempat acara khusus mereka, silakan, no problem. Jadi mereka ingin memperkenalkan agama mereka, no problem. Tapi justru menjadi problem pada saat misionaris ini membujuk umat Islam, menipu umat Islam, apalagi memaksa umat Islam untuk masuk ke agama Kristen. Ini yang kita tolak. Jadi tidak boleh ada pemaksaan dari pihak manapun. Islam tidak boleh memaksa orang lain. Di luar Islam juga tidak boleh memaksa Islam. Saya rasa jelas itu, Pak Andreas. Ya. Mary's to come
and teach their faith without any kind of cheating or forcing the opinions or the beliefs on someone? Would they be able to come and present their faith and be able to be received